Mana yang lebih baik antara pengajuan pinjaman KSM Mandiri secara online melalui aplikasi Livin by Mandiri atau secara offline dengan cara datang langsung ke kantor cabang Bank Mandiri? Di video kali ini kita akan bersama membahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing cara tersebut. Jadi jangan di skip videonya karena akan ada beberapa informasi penting yang mungkin sedang kalian butuhkan sekarang. Oke teman-teman, jadi buat kalian semua yang sekarang ini sudah berstatus sebagai karyawan tetap dan punya gaji payroll di Bank Mandiri, dan tentunya perusahaan kalian juga sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri, pasti kalian nanti akan mendapatkan penawaran untuk mengajukan pinjaman tanpa agunan KSM Mandiri. Penawaran tersebut bisa melalui telemarketing Bank Mandiri atau langsung melalui aplikasi Livin by Mandiri yang kalian gunakan. Nah, sebenarnya mana yang lebih baik antara pengajuan KSM Mandiri ini secara online melalui aplikasi Livin by Mandiri atau secara offline dengan cara datang langsung ke kantor cabang Bank Mandiri? Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing cara tersebut ya teman-teman. Kalau pengajuan kalian itu secara online melalui aplikasi Livin, yang pasti prosesnya jauh lebih mudah dan simpel. Kalian tidak perlu datang langsung ke kantor cabang, cukup dengan iktp saja dan menyelesaikan beberapa pengisian data di aplikasi Livin. Selain itu, proses verifikasi datanya juga jauh lebih cepat daripada pengajuan offline di kantor cabang. Sedangkan kekurangan dari pengajuan online ini adalah suku bunganya yang lebih besar daripada pengajuan secara offline di kantor cabang. Kalau pengajuan online itu suku bunga efektifnya bisa lebih dari 12% per tahun ya teman-teman. Bahkan kalau saya hitung-hitung itu hampir mencapai angka 20% per tahun. Selain itu, pengajuan online melalui aplikasi Livin itu kita tidak bisa mengajukan limit pinjaman sesuai dengan kemauan, karena semuanya sudah ditentukan oleh sistem, termasuk sistem verifikasi datanya. Begitu pengajuan kalian itu ditolak di aplikasi Livin, kalian tidak akan pernah tahu sebab dari penolakan pinjaman tersebut. Saran saya buat teman-teman semuanya yang mau pengajuan KSM melalui aplikasi Livin, sebaiknya kalian pastikan dulu data kalian itu benar-benar perfect, mulai dari SLIK atau BI checking sampai rasio hutang kalian yang sedang berjalan, karena itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap persetujuan kredit. Sedangkan kalau kalian pengajuan pinjaman KSM ini secara offline dengan cara datang langsung ke kantor cabang Bank Mandiri, kelebihannya tentu kalian bisa mendapatkan suku bunga yang lebih murah antara 12 sampai 15% per tahun. Karena standar bunga KTA Bank itu sendiri berkisar antara 12 sampai 23% per tahunnya ya teman-teman. Selain itu, kelebihan dari pengajuan KSM Mandiri secara offline adalah proses verifikasi datanya yang jauh lebih fleksibel daripada kalian pengajuan secara online melalui aplikasi Livin. Kalau misalkan ada beberapa persyaratan yang belum bisa kalian penuhi, kalian nanti akan diberikan kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki beberapa kekurangan pengajuan, sehingga pengajuannya nanti akan jauh lebih mudah disetujui. Sebagai contoh, ketika rasio kredit kalian itu sudah melebihi batas, maka biasanya nanti kalian akan diminta untuk menutup sebagian hutang yang sedang berjalan sebelum pencairan pinjaman KSM ini. Nah, sedangkan kekurangan dari pengajuan offline ini tentu saja prosesnya memang sedikit lebih lama daripada pengajuan online, dan syarat yang dibutuhkan memang jauh lebih banyak, menyita banyak waktu juga karena harus bolak-balik ke bank untuk proses pengajuan pinjamannya. Jadi buat teman-teman semuanya yang berminat mengajukan pinjaman KSM Mandiri, silahkan dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Mau pengajuan secara online melalui aplikasi Livin atau pengajuan secara offline dengan cara datang langsung ke kantor cabang Bank Mandiri. Tentu saja ada beberapa konsekuensi yang harus kalian terima dari masing-masing cara tersebut. Dan buat teman-teman yang tidak bisa mengajukan pinjaman KSM ini karena belum memenuhi syarat, kalian bisa mencoba mengajukan produk pinjaman dari Bank Mandiri lainnya seperti kredit usaha rakyat atau KUR yang bunganya jauh lebih murah daripada pinjaman KSM ini. Tapi meskipun bunga pinjamannya jauh lebih murah daripada pinjaman KSM, tentu saja kita itu tidak bisa membandingkan antara KUR dan KSM ini ya teman-teman, karena memang sudah beda jenis produknya dan segmen penerima kreditnya. Jadi memang tidak bisa dibandingkan bunga pinjaman antara KUR dan KSM ini, karena memang tidak fair menurut saya pribadi kalau KSM ini sudah jelas bunga pinjamannya mengacu standar bunga KTA pada umumnya di Indonesia.
Sedangkan untuk KUR memang produk pinjaman yang bunganya itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Produknya beda, sasaran penggunanya beda, dan tentu saja proses pengajuannya juga beda. Semua produk pinjaman itu baik konsumtif maupun produktif itu pada intinya sama ya teman-teman, yaitu sama-sama ngutang. Tapi ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing produk pinjaman tersebut. Nah, tugas kita itu sebenarnya cuma memilih mana produk yang sesuai dengan kita. Itu saja. Bunga rendah belum tentu cocok dan bunga yang tinggi belum tentu juga tidak cocok. Semua tergantung dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Oke, buat teman-teman semuanya yang punya pertanyaan seputar pinjaman KSM Mandiri atau pertanyaan lain, silahkan untuk membuka ruang tanya jawab di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe sebagai bentuk dukungan agar channel ini semakin berkembang. Semoga bermanfaat and see you next video. To the city streets, we began to feel the fire.